wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dalam pembahasan ataf dalam tawadhi di pembahasan Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala, al-atfu, ataf. Pertama, atful bayan. Dan ataf terbagi dua. Ada ataf bayan, ada ataf nasab. Beliau jelaskan dulu ataf bayan. Kata beliau di bait 534. Al-atfu imma du bayanin au nasakin. Wal gordul an bayanu ma sabaqa. Fadul bayani tabi'un shibus sifah. Hakikatul qasdi bihi munkashifah. Atau itu du bayan atau nasab. Karena dia memiliki jenis untuk bayan atau nasab. Wal gordul an, dan maksud sekarang adalah bayan. Apa yang telah lewat. Fadul bayan, maka dul bayan itu atau bayan. Tabi'un, dia tabi. Syibuh sifat. Mirip dengan sifat na'at. Itu kalau dia ikut nakirah mengkhususkan, kalau ikut ma'rifah menjelaskan. Mirip dengan na'at, sifat. Hakikatul qasdi bihi munkashifah. Hakikat maksud darinya akan tersingkap. Hakikat maksud darinya akan tersingkap. Dengan adanya apa? Atau bayan. Maksudnya akan tersingkap dengan adanya atau bayan. Iya. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, al-atfu kama dzakar dorban. Ataf sebagaimana yang beliau sebutkan ada dua jenis. Adu ma'atfun nasak wasayati. Salah satunya ataf nasak dan akan datang. Wasani atful bayan. Yang kedua ada namanya atful bayan. Wal maqsudu bihadzal ba'. Dan dialah yang dimaksudkan dengan bab ini. Dialah yang dimaksudkan dengan bab ini. Wa atful bayan huwa tabi'ul jamidu. Atau bayan tabi' yang jamid. Ini supaya langsung beda dengan na'at. Karena kalau na'at tabi' mustaq. Dia tabi' yang jamid. Al-musbihu lis-sifah. Yang mirip dengan na'at dari sisi bi'idohi matbu'ihi. Dalam hal menjelaskan yang dia ikuti. Wa adam istiqlalihi, dan tidak bersendirinya dia. Tidak bersendirinya dia. Nah, contoh. Aqsama billahi Abu Hafs Umar. Umar itu i'rabnya ataf bayan. Dari Abu Hafs. Untuk menjelaskan siapa itu Abu Hafs. Paham kan? Untuk menjelaskan siapa itu Abu Hafs. Fa Umar ataf bayan li'annahu muwaddihun li Abi Hafs. Maka Umar adalah ataf bayan kan dia menjelaskan Abu Hafs. Faqaraja biqaulihi al-jamid as-sifat. Keluar dengan ucapan beliau tadi al-jamid ya sifat. Li'annahu mustaqqah. Karena sifat itu na'at mustaq. Au muawwal bi, atau yang ditakwil kepada mustaq. Ya kan? Seperti isim isyarah dulu, isim mausul. Wa kharaja bima ba'da dzalik, dan keluar dengan setelah itu, maksudnya tadi kan ada ucapan beliau ya, al-musbihu lis-sifat fi idahi matbu'ihi wa adam istiqlalihi. Keluar setelah itu at-taukid wa atfun nasab li'annahuma la yuwaddihan matbu'ahuma. Karena keduanya tidak menjelaskan matbu'nya. Kan? Tidak menjelaskan apa? Matbu'nya. Itu taukid dan ataf nasab. Dia datang, taukid datang menguatkan. Sementara ataf nasab bahkan bukan menguatkan, bukan juga menjelaskan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Menjelaskan, oh Amr juga apa? Datang. Bukan menjelaskan. Wal badalul jamid li'annahu mustaqil. Ya. Dan keluar juga ya. Dan badal jamid, keluar juga badal yang jamid. Badal yang jamid kan dia adalah yang li'annahu mustaqil. Karena dia apa? Bersendiri. Badal yang jamid.
Ya, walaupun nanti antum akan datang sebentar, ucapan penulis di bait 538, ya, bahwa atau bayan ini solehan lil badaliyah yuro. Cocok di Eropa sebagai apa? Badal. Tapi ada ketika, ada masanya dia tidak bisa di Eropa sebagai badal. Iya, dia di Eropa sebagai atau bayan, sebagaimana akan beliau sebutkan. Masalahnya kebanyakan saja. Iya. Kemudian beliau berkata, ya, jadi kata beliau tadi ada istiqlali, tidak bersendiri, keluar yang mustaqil. Keluar yang bisa bersendiri. Keluar yang bisa bersendiri. Tidak bersambung, tidak perlu ada pendahuluan ya sebelumnya. Di bait 536 kata beliau, fa'auliyanhu min wifaqil awwali ma min wifaqil awwalin na'tu wali. Iya. Maka perlakukanlah dia, itu ataf bayan, min wifaqil awwali, sama dengan yang pertama. Perlakukanlah dia sama dengan yang pertama. Dalam lafadznya, ya. Ma min wifaqil awwalin na'tu waliya. Itu seperti na'at, diperlakukan seperti yang pertama, yang sebelumnya. Ya kan? Ketika na'at antum perlakukan seperti man'ut, maka sama juga. Atau bayan antum perlakukan seperti apa? Ma'atufnya. Ma'atufnya. Yang diatufkan kepada yang sebelumnya. Dengan atuf bayan. Itu dari sisi i'rab. Terus dari sisi apa? Ma'rifah nakiro. Terus dari sisi mu'annas, mudzakkar, musanna, jama, mufrad. Pokoknya dia seperti apa? Na'at. Perlakukan. Cuma bedanya dia jamid, sementara na'at adalah apa? Mustaq. Itu saja. Atau jamid, ta'wil dia kalau na'at. Kalau ini enggak. Enggak bisa ditakwil. Kata beliau, lamma kana atful bayan musbihal sifah. Tatkala atau bayan mirip dengan sifah. Itu na'at. Lazima fi muwafaqatul matbu kan na'at. Maka harus padanya sama dengan yang diikutinya seperti na'at. Fa yuwafiquhu fi i'rabihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi wa ifradihi wa tatniyatihi wa jam'ihi. Mudah kan? Berarti ikut berapa? Ikut 4 dari 10. Sama dengan na'at. Sama dengan na'at. Diperlakukan sama. Kemudian beliau katakan, faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Masya Allah. Maka kadang keduanya nakiro, sebagaimana kadang keduanya apa? Ma'rifah. Dhahaba aktsarun nahwiyin ila imtina'i kauni atfil bayan wa matbu'ihi nakiratain. Tapi ini masalahnya. Kebanyakan, makanya belum kata tadi faqad. Paham kan? Iya. Mayo kebanyakan ahli nahwu tidak membolehkan keberadaan atau bayan dan matbu'nya itu nakirah. Tapi wadahaba qaumun minhumul musannif. Sekelompok orang berpendapat di antaranya penulis ila jawazi dzalik. Akan bolehnya hal itu. Fayakunani munakkaraini, maka dia bisa keduanya nakirah. Kama yakunani mu'arrafaini, sebagaimana keduanya apa? Ma'rifah. Kila wa min tankirihima, dikatakan di antara keduanya nakiro, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Ya, fokus kepada zaitunah. Zaitunah itu adalah atau bayan katanya dari syajar nakiro. Ya. Wa qaulu ta'ala wa yusqa min ma'in sodirin. Mereka bilang sodirin adalah apa? Atau bayan dari ma'. Kata beliau fazaituna atbayan li syajarah. Sodid atau bayan lima. Berarti nakiro
nakiro. Inilah contoh yang dipakai oleh ulama yang mengatakan boleh mengikuti apa? Nakiro. Boleh mengikuti nakiro. Kemudian beliau setelahnya memberikan, dan ini baik terakhir untuk atau bayan. Nah, atau bayan ini sebenarnya sangat mudah saja. Dan dia antum tidak harus i'rab sebagai atau bayan. Nanti boleh. Ini sekarang. Wa salihan lil badaliyati yura fi ghairi innahu ya gulamu ya'maru ya gulamu ya'mura wa nah bisrin tabi'ul bakri wa laysa ayyubadala bil mardi. Cocok untuk badal yura. Maksudnya yura salihan li badaliyah. Dia juga dilihat cocok di i'rab sebagai apa? Badal. Fi goir tapi pada selain, arti ini tidak boleh. Harus di i'rab sebagai atau bayan, tidak i'rab badal. Fi goir pada selain ya gulamu ya'muru. Ini nanti ada cirinya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Tabinya mufrad, ma'rifah, mu'rab, sementara yang dia ikuti munada. Yang diikuti adalah apa? Munada. Maka di situ harus i'rab sebagai atau bayan. Tidak boleh di i'rab sebagai apa? Badal. Anda paham kan? Karena ketika antum i'rab misalnya nanti ya sebagai badal itu ya'muru untuk gulam berarti dia badalkan dengan ma'rifah dari nakiro. Dari nakiro. Terus nanti beliau akan juga jelaskan, nanti wajib diulang huruf nidanya. Huruf nidanya. Ini satu yang pertama. Yang kedua, nah, contoh Bisrin tabi'ul bakri. Bisrin sebagai pengikutnya al-Bakri. Itu disebutkan sebelumnya nanti. Ini ada nama Ibnu Tariqil Bakri Bisrin. Dia katakan al-Bisrin sebagai tabinya al-Bakri. Yang pakai al. Yang pakai al akan dijelaskan sebentar oleh Ibnu Akil. Apa sisi tidak bolehnya sebagai atau sebagai badal. Walaista ayyubadala bil mardi. Dan tidak diridhoi dia sebagai apa? Badal. Tidak diridhoi dia sebagai badal. Berarti sebagai apa? Kalau tidak diridhoi sebagai badal, dia sebagai atau bayar. Kesimpulan dasar kita dulu kan untuk sebagai pemula, semua yang di-i'rab atau bayan bisa di-i'rab sebagai badal. Tapi ada sebagian tidak boleh sebagai badal. Seperti dua bentuk yang belum akan sebutkan. Kata walau kullu ma jaza yakuna atfu bayan, jaza yakuna badala. Ini dasar. Semua yang bisa di-i'rab sebagai atau bayan boleh di-i'rab sebagai apa? Badal. Nah, darabtu Aba Abdillah Zaidan. Zaidan badal dari Aba Abdillah. Ya. Wastatnal musannifu min dalika mas'alatain. Penulis memperkecualikan hal itu dua masalah. Dua masalah. Kaunut tabi atau bayan. Keberadaan tabi. Yata'ayyanu fihima kaunut tabi atau bayan. Pasti pada kedua masalah itu tabi pasti atau bayan. Bukan sebagai apa? Badal. Al-ula yang pertama. Ayyakuna tabi'u mufradan ma'rifatan mu'raban. Tabinya mufrad, ma'rifah, mu'rab. Wal matbu munada. Sementara yang diikutinya adalah munada. Nah, ya gulamu ya'muru. Lihat contoh ini. Kita perhatikan dulu tabinya. Tabinya mana? Ya'muru. Mufrad. Mufrad, karena dia mufradul alam. Mu'rab, mu'rab. Sementara yang diikuti mana? Gulam, munada. Belum bilang, fayata'ayyanu ayyakuna ya'muru atau bayan. Sisinya ini yang perlu kita tahu sebentar. Kenapa bisa? Katanya pasti, ya'muru di-i'rab sebagai atau bayan. Walai juzu ayyakuna badala. Tidak boleh sebagai badal. Kita cari alasannya. Nah ini dia. Li'annal badal ala niyati takrarul amil. Karena kalau badal itu kan diniatkan berulang amilnya. Ketika antum bilang begini. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Berarti kan Ja'a Zaidun Ja'a
Abu Abdillah. Paham alasannya? Kalau badal berarti diulang apa? Amilnya. Terus ini fakanat yajibu bina ya'muru ala dom. Kalau diulang amilnya berarti kan wajib dimabnikan ya'muru di atas apa? Dom. Li'annahu law lubidho biya ma'ahu lakana kadalik. Karena seandainya dilapatkan ya bersamanya, maka akan seperti itu. Tapi tadi dibaca ya'muru. Iya kan? Ya'muru. Tidak mabni. Adanya alif itu menunjukkan dia apa? Mu'rab. Paham? Adanya alif itu menunjukkan dia apa? Mu'rab. Itu masalahnya. Seharusnya memang kalau dia memang ikut badal, ya gulamu ya umaru. Ya gulamu ya'muru. Ya'muru. Ya gulamu ya'muru. Paham kan? Ya gulamu ya'muru. Karena diulang amilnya. Itu kan badal. Makanya di sini katanya di dalam contoh itu tadi tidak sebagai badal. Tidak sebagai badal. Sebagai apa kalau dinasab? Ya tinggal antum takdirkan saja. Sebagai apa? Maf'ulun bi fi'il mahdhuf. Bisa. Paham kan? Kalau antum baca ya'muru juga antum jadikan juga khobar mubtada mahdhuf juga enggak apa-apa. I'rabnya. Tapi kalau antum baca ya'muru sebagai apa? Atau bayan. Tapi sekarang atau bayan, di i'rab atau bayan. Mansub ikut apanya ini? Mahal, tinggal itu saja. Dia dimansub ikut apa? Mahalnya ya gulam. Mahalnya ya gulam apa? Fi mahali nasbin. Kan dia munada maf'ulun bih. Kan dia munada maf'ulun bih. Itu selesai. Atau ke mahal. Asalnya yang kedua, yaitu yang menjadi atau tidak menjadi badal, tapi jadi apa? Atau bayan. Ayakuna tabi kholian min al. Tabinya kosong dari al. Yang mengikutinya kosong dari al. Wal matbu bi al. Sementara yang diikuti pakai al. Ini harus atau bayan. Karena beda. Wa qad udhifa ilaihi sifat bi al. Telah diidopakan kepadanya sifat dengan beral. Nah, anad doribu rojuli zaidin. Anad doribu rojuli zaidin. Apa itu antum i'rab itu zaidin? Itu pertanyaan kita. Atau bayan. Tidak bisa sebagai badalnya ar-rojul. Kenapa? Karena ar-rojul pakai al. Sementara zaid tidak pakai al. Beda, tidak boleh. Itu keadaan yang kedua yang wajib. Ketika yang dia ikuti pakai al, pengikutnya tidak pakai al, tidak boleh sebagai atau bayan. Dan tidak boleh sebagai badal. Fayata'ayyan kaun zaid atau bayan. Maka pasti zaid sebagai atau bayan. Wala yajuzu kaunuhu badalan minar rajul. Tidak boleh sebagai badal dari rajul. Li'anal badal ala niyati takroril amil. Sama lagi, karena badal diniatkan berulang apa? Amilnya. Nah kalau diulang, falzamu ayat kuna takdir, maka mengharuskan kalau diulang takdirnya, anad doribu zaidin. Anad doribu zaidin. Wahuwa la yajuz lima arafta fi babil idopa min anasifa idha kanat bi'al, la tudaf illa ila ma fihi al, au ma udifa ila ma fihi al. Sudah lewat ini. Kalau begitu diulang, anad doribu rajul, anad doribu zaidin. Berarti, antum idopakan ad-dorib yang pakai al kepada kata yang tidak pakai al. Atau tidak didopakan kepada yang ber-al. Kan sudah lewat ya kalau idopatul mausuf, ma'mul ila, idopatul amil ila, ma'mulnya. Harus dia ber-al. Atau dia diidopakan kepada kata yang ber-al. Misalnya antum mengatakan hasanun al-wajhi, hasanul wajhi. Ber-al kan? Atau dia idopakan kepada apa? Yang beral. Hasanu wajhi apa? Misalnya apa? Wajhi setelahnya pakai al. Antum paham? Kan syarat, mungkin antum masih ingat idofatu as-sifah ila ma'mulnya. Harus yang dia beral atau apa?
mudhof kepada kata yang beral. Hasanil wajhi atau hasani wajhihi dibawa kepada domir, ya kan? Atau hasani wajhir rajul atau wajhil gulam. Paham kan? Ini tidak ada semua itu. Dia tidak idhofah kepada beral, tidak juga beral. Kan tidak boleh. Berarti tidak bisa diulang apanya? Amilnya. Ketika tidak bisa diulang amilnya, bisa nggak jadi badal? Tidak bisa, karena syarat badal harus berulang amilnya. Berarti di sini atau bayan, karena atau bayan tidak dipersyaratkan berulang amilnya. Itu ta'yinnya. Wa huwa la yajuzu lima arafta, dia tidak boleh terhadap apa yang kamu telah ketahui fi babil idhofah, dalam bab idhofah min anna sifah, bahwasanya sifat itu tidak kana bi'al, kalau sifatnya beral yaitu isim fa'il atau isim maf'ulnya, la tudhaf ila ma fihi, la tudhaf illa ila ma fihi al, tidak boleh diidhofakan kecuali kepada apa yang ada padanya al, au ma udifa ila ma fihi al, atau apa yang diidhofakan kepada apa yang beral. Sudah lewat. Misal contoh, ana daribur rajuli zaidin, boleh? Ana daribur rajuli, boleh diidhofakan kepada ar-rajuli? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ar-rajuli apa? Beral. Itu paham ini? Terus, bagaimana kalau diidhofakan pada Zaid? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Tidak beral. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jelas pembahasan ini? Iya. Qaulu dan perkataan penyair. Ana bunu tarikil bakri. Perhatikan at-tarik. Boleh nggak diidhofakan kepada al-bakri? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dia beral. Tapi kalau diidhofakan pada bisrin, tidak boleh. Kenapa? Tidak beral. Terus juga tidak diidhofakan kepada kata yang beral. Tidak boleh. Makanya ketika tidak boleh, boleh nggak menjadi badal? Tidak boleh. Karena kalau badal berarti untuk ulang begini. Ana bunu tarikil bakri at-tariki bisrin. Apa maksudnya? Diulang itu amilnya. Kalau badal, dari sini tidak boleh. Alaihi toiru tarkubuhu wuku'a. Ya, Bisir atau bayan. Wala yajuzu kaunuhu badala. Bisir atau bayan, tidak boleh sebagai badal. La yastahu ayyakuna takdir ana bin tarik bisir. Tidak bisa antum katakan takdirnya ana bin tariki bisrin. Paham kan? Tidak dibolehkan karena dia tidak beral. Tidak beral. Jelas ya? Intinya diingat kembali saja syarat idhofatu sifat ila al-ma'mul. Idhofatu sifat ila al-ma'mul. Paham kan? Dibolehkan dia idhofanya kalau dia beral. Itu dulu sifatnya. Beral. Kalau tidak beral tidak boleh. Misalnya antum bilang gini, ana doribun zaidan. Ana doribun zaidan. Anda paham kan? Ana doribun zaidan. Boleh nggak ana doribu zaidin? Kan mereka katakan kalau fa'ilnya, maf'ulnya, dia ma'mulnya tidak beral, nggak boleh. Harus dimasukkan al apa? Al mausulah. Kalau tidak beral, tidak dibolehkan diidhofakan pada ma'mulnya. Karena nanti akan hilang penyerupaannya dengan apa? Fi'il. Karena kan kalau beral beramal secara mutlak, itu enaknya. Sementara kalau tidak beral, dia akan beramal kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Itu masalahnya nanti. Ketika antum idhofakan nanti, Zaidin misalnya. Ana doribu Zaidin. Ini Zaid tidak ditahu, makmul atau tidak. Sementara sebelumnya tidak ada itimat. Tidak ada penafian. Ya? Tidak ada apa-apa itimatnya. Tidak ada apa? Itimatnya. Tidak ada juga mausuf. Tidak ada. Tidak ada juga kata al-ana, godan. Kan harus ada begitu syaratnya kan? Syaratnya. Dia harus, kalau dia beramal secara mutlak. Sementara kalau tidak beramal kalau maknanya apa? Maknanya apa? Istiqbal. Atau al-hal. Tidak boleh maknanya lampu. Sementara ini anak doribun zaidan kan bisa bermakna apa? Lampu. Maka dia tidak boleh didhofakan.
dan tidak boleh beramal. Jadinya begitu. Jadi kalau beramal secara mutlak, antum bebas. Antum apa? Bebas. Mau dia antum bilang ams, al-an, godan. Dipahami kan? Jelas kan? Itu masalah yang telah lewat. Idhofatu sifat ila ma'muliyah. Idhofatu sifat ila ma'muliyah. Kalau masalah di sini masalah kebisrinnya. Masalahnya kebisrinnya. Dia tidak bisa di sini karena dia tidak beral. Karena makmulnya dari isim fa'il atau sifat musyabbahah, ketika dia beral, makmulnya juga harus apa? Beral. Itu je masalahnya di sini. Kalau dia beral, makmulnya juga beral. Iya, setelahnya. Nah, ini tidak bisa diulang amilnya. Tidak bisa diulang amilnya. Karena dia tidak beral. Kemudian wa asyara biqauli wa laisa ayyubdal bil mardi, dan tidak diridhoi untuk dijadikan badal ila anna tajwiza kauni bishr badalan ghairu mardi. Itu maksudnya. Bahwasanya membolehkan bishr sebagai badal itu tidak diridhoi. Tidak diridhoi. Wa qusida bidzalika at-tanbi ala madhhabil Faro' wal Faris. Dimaksudkan dengan hal itu, atau bisa antum baca wa qasada, itu al-muallif. Penulis memaksudkan dengan hal itu adalah untuk mengingatkan madhabnya Al-Faro' dan Al-Farisi. Maksudnya Al-Faro' Al-Farisi dia bolehkan. Sebagai kaidah dasar, semua yang bisa di-i'rab atau bayar bisa di-i'rab sebagai apa? Badal. Itu kan kaidah dasar. Cuman dikecualikan ini tadi. Ya, mereka kecualikan karena tidak bisa diulang amilnya. Itu alasannya. Mereka kecualikan tidak bisa diulang apa? Amilnya. Itu alasan. Itu alasannya. Iya. Selesai. Kemudian ya, kita masuk sedikit di istilahnya karena mudah. Kedua atfun nasak. Ataf nasak. Kalau ini mudah alhamdulillah. Tali biharfi mutbi'in atfun nasak kahsus biwuddin wa tana'in man sadaqa. Yang terletak setelah ataf mengikuti itu ataf nasak namanya. Seperti contoh uksus biwuddin wa tana'in man sadaqa. Wa tana'in ataf nasak. Kata beliau atfun nasaki huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi. Ya, ahadul hurufil lati sanadkuruha. Ataf nasak adalah pengikut yang mengantara antara dia dan antara yang diikutinya salah satu huruf ataf seperti yang kami akan sebutkan. Seperti uksus biwuddin wa tana'in man sadaqa. Faqaraja biqauli al mutawassit ila akhir baqiyatut tawabi. Sisa tawabi yang lain karena semua tawabi tidak ada mutawassit. Tidak ada yang diantara oleh apa? Huruf ataf. Sisanya tidak ada yang diantara oleh huruf ataf. Kata beliau berikutnya, fal atfu mutlaqan biwawin summa fa hatta am au katika sidqun wa wafa. Ataf secara mutlak maksudnya di sini ikut secara i'rab dan secara makna. Ikut secara hukum dan berserikat secara makna. Ataf secara mutlak dengan waw, summa, fa, hatta, am, au. Ini kan menunjukkan tasrih dah. Antum katakan misalnya gini, ja'a Zaid wa Amr. Oh, Amr juga datang. Ja'a Zaid summa Amr. Oh, Amr juga datang. Cuman summa. Ja'a Zaid fa Amr. Ja'a Zaid fa hatta Amr. Ja'a Zaid am Amr. Ja'a Zaid au Amr. Paham kan? Ini tasrih fil i'rab wal hukum. Makanya boleh bilang fal atfu mutlaq. Ataf secara mutlak. Kafika seperti fika sidukun wa waro ataf. Kata beliau huruf al-atf ala qismain. Huruf ataf terbagi dua. Ahaduma salah satunya ma yusyarriku al-ma'tuf ma'al-ma'tuf alaih mutlaqo. Apa yang mensyarikatkan antara yang diatofkan bersama yang diatofkan kepadanya secara mutlak. Ay lafdon wa hukmah. Secara lafdon maksudnya i'rab. Wa hukmah secara hukum yang disebutkan sebelumnya. Wahyal wawnah ja'a Zaid wa Amr. Wa thumma dan thumma ja'a Zaid wa Amr. Wal fa. Nanti akan dirinci ulang makna-maknanya ya. Wal fa ja'a Zaid fa Amr. Wa hatta, nah contoh. Qadimal hujjaj hatta al-musyah. Wa am contoh Zaidun indaka am Amr. Wa au nah Zaid ja'a Zaidun au Amr. Itu yang pertama. Yang kedua, ma yusyariku lafdon faqat. Apa yang bersirikat lafaz saja. Apa tadi maksud lafaz? Apa tadi maksud lafaz? I'rab.
La hukma, bukan hukum. Bukan hukumnya, hanya berserikat secara lafaz. Iya. Wa huwal murad biqoulihi, ini yang diinginkan dengan ucapan penulis. Wa atba'at labdon fahasbu. Bal wala lakin kalam yabdu mru'un lakin tolak. Kata beliau, ikut secara lafaz fahas, maka cukup, maksudnya saja. Ikut secara lafaz saja. Bal la lakin. 3. Bal la lakin. Maksudnya ketika antum bilang begini, ja'a Zaid la Amr. Secara i'rab apa? Ikut. Tapi secara hukum, datang nggak dia? Kan tidak. Jelas kan? Jelas kan? Itu dia. 3. Kalam seperti contoh, lam yabdu mru'un lakin tolak. Lam yabdu mru'un lakin tolak. Contoh untuk lakin. Hadhi talata tusyariku tsani ma'al awal fi i'rabihi. Ini harus antum pahami dari kata lafdon tadi. Iya. 3 ini membuat syarikat yang kedua bersama yang pertama dalam i'rabnya. La fi hukmihi, bukan dalam hukumnya. Nah maqama Zaidun bal Amrun. Zaid tidak berdiri, bahkan Amr. Maksudnya bahkan Amr tidak berdiri, Zaidnya didiamkan. Tidak bersyarikat dalam hukum. Ja'a Zaid la Amr. Ini lebih jelas lagi. Datang Zaid, tidak Amr. Artinya Amr tidak berserikat dalam hukum datang. Wala tadrib Zaidan lakin Amron. Jangan pukul Zaid, akan tapi Amr. Itu Amr dipukul. Amr jangan dipukul. Zaidnya kan begitu. Dipaham kan? Jangan pukul Zaid, akan tapi Amr. Amr dipukul. Zaid tidak. Berarti berserikat dari sisi i'rab, tapi dari sisi hukum pukul tidak. Itu yang belum maksudkan. Nah, sekarang belum langsung masuk fungsinya. Fa'tib biwawin sabiqa aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Mulai merinci satu-satu huruf atau. Ataukanlah dengan waw sabiqun aw lahiqa. Apakah dia duluan atau dia belakangan? Atau bilang gini, Ja'a Zaid wa Amr. Apakah Zaid duluan atau Amr duluan? Itu maksudnya dia duluan ataupun belakangan. Fil hukum, dalam hukum. Duluan dalam hukum atau tidak? Maksud hukum datang, bukan hukum i'rab. Au musahibah muwafiqah, atau bersamanya. Ketika antum bilang begini, Ja'a Zaid wa Amr. Apakah Amr dulu atau Zaid dulu atau sama? Paham kan? Boleh mutlak. Inilah ditakbir di buku sebelumnya apa? Atau bilwawi mutlaku al-jama'. Mutlaku al-jama'. Ba'dahu au qablahu au ma'ah. Lama dzakar huruf al-'athaf tis'ah. Tatkala belum menyebutkan 9 huruf ataf, jadi belum cuma sebutkan 9 huruf ataf. Apa yang gugur? Yang tidak ada tadi. Jadi ada waw, tumma, fa, hatta, am, au. Kemudian la, lakin, bal. 9. Yang tidak ada apa? Imma. Yang tidak ada? Imma. Paham kan? Tatkala belum menyebutkan huruf ataf 9, ya, tadi syara'a fi dzikri ma'aniha, maka belum mulai menyebutkan maknanya. Fal waw li mutlaqil jama' indal basriyin. Perhatikan itu. Waw mutlaq jama' menurut ulama Basrah. Fa idza qulta ja'a Zaid wa Amr dalla ala dalika ala ijtima'ihima fi nisbatil maji' ilaihima. Itu menunjukkan atas berkumpulnya keduanya dalam penyandaran datang kepada keduanya. Fatamala kauna Amr ja'a ba'da Zaid, maka kemungkinan Amr datang setelah Zaid, au ja'a qablahu atau datang sebelumnya, au ja'a musahiban lah atau datang bersamanya. Wa inna ma tabayyanu dzalika bil qarinah. Itu akan jelas nanti dengan qarinah, indikasi dah orang berbicara atau di lapangan. Nah, ja'a, contoh misalnya, ja'a Zaidun wa Amrun ba'da, berarti siapa yang pertama? Zaid. Ja'a Zaidun wa Amr qabla, berarti siapa yang pertama? Amr. Ja'a Zaidun wa Amr ma'ah, berarti bersama. Fayu'tafu bihal lahiq was sabiq wal musahib. Berarti diatupkan dengannya yang duluan, yang belakangan, ya, yang belakangan, yang duluan dan yang bersama. Wa madhabul kufin. Ini perlu untuk perhatikan. Madhabnya kufin annaha lit tartib. Waw itu menunjukkan makna apa? Tartib. Nah, ini nanti dalam pembahasan fikih berpengaruh. Antum mau maknakan apa? Kalau antum ikut Basro, berarti kan li tartib. Kalau antum ikut Kufa li tartib. Misalnya di ayat tayammum, itu berpengaruh. Ayat tayammum.
famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usap wajah dan tangan. Berarti apa? Kalau Kufi tertib, berarti wajah baru tangan. Kalau Basro mutlak jamak. Mantum tangan dulu baru wajah, wajah dulu baru tangan. Yang jelas kan tidak bisa bersamaan. Dengan cara bersamaan. Ya kan? Kan susah. Sambilan kan? Ya, betul. Ini berpengaruh di pembahasan fikih. Dipahami ini tertib atau tidak. Yang masalah nanti lagi, yang masalah itu ada di hadis wudu yang mutlak. Terkait dengan usap kepala kan? Kan Nabi bilang, fa'aqbala bihima wa adbaro. Kalau kita ikut madhab Basro, di lafaz yang mutlak ini. Kan kalau madhab Basro kan gampang. Kan Nabi bilang, belok kasih ke depan, kemudian ke belakang. Kan kebalikan. Kalau tidak tertib kan maksudnya apa? Dari depan kemudian ke belakang. Tapi kalau Kufa, berarti antum akan dari belakang baru, dari belakang ke depan baru ke belakang. Karena kan bilangnya, fa'aqbala bihima. Nabi kasih ke depan. Wa adbaro. Dan kasih ke belakang. Itu masalahnya. Ini lafaz yang mutlak. Aduh, paham kan? Ini berpengaruh di situ nanti. Hanya saja kan sudah ada lafaz kejelasan dari Abdullah bin Zaid. Ketika belum bilang begitu, fa'akbar. Itu namanya bil qarinah. Tetap tidak berpegang dengan pendapat Basro. Dia tidak untuk tertib. Tapi ada qarinahnya. Nah, Abdullah bin Zaid ketika belum bilang begitu, Nabi kasih ke depan dan ke belakang. Belum bilang, fabada abi muqaddami ra'si. Itu namanya qarinah tadi. Maka belum memulai dengan bagian depan. Kemudian ke belakang, kemudian kembali ke depan. Itu namanya qarinah. Antum bisa paham ini? Jadi asalnya kalau Basro, lali tertib. Paham kan? Kemudian bisa tertib kalau ada apa? Qarinah. Sementara Kufa apa? Tertib dari awal. Walaupun tidak ada qarinah tetap tertib. Tetap apa? Tertib. Jadi kalau Basro tidak tertib, tapi bisa tertib kalau ada apanya? Qarinahnya. Kalau ada qarinah. Ini Masya Allah. Terus terakhir untuk waw. Kita cukupkan setelah ini. Kan setelahnya langsung fa. Waktu biha atfal ladhi la yugni matbu'uhu. Baik ayat ya. Wa madhabul kufiin annah li tertib. Madhabnya orang Kufa dia li tertib. Warudda biqouli ta'ala, tapi orang Kufa dibantah dengan firman Allah Ta'ala, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tunggu, tiada lain itu hanya kehidupan kami dalam kehidupan dunia. Ini yang berucap ini mungkirul ba'ats. Orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dia bilang apa? Namutu wa nahya. Kami hidup dan kami mati. Berarti dia menyakui berarti apa? Ketika tertib. Ketertiban berarti mereka bilang kami akan mati dan kami akan hidup. Bangkit. Sementara ini yang bilang siapa? Orang mengingkari hari kebangkitan. Bisa nggak kalau mana tertib di atas Kufa? Bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka tidak meyakini akan ada kehidupan setelah kematian, tapi mereka katakan tertib ini. Berarti mereka kami akan mati dan nanti kami akan hidup. Berarti ada kehidupan. Oh, ini bertentangan dengan keyakinan mereka. Iya kan? Orang yang berucap ini kalau tertib. Tapi kalau atas Basro, tidak ada masalah. Kami hidup, kami mati, maksudnya hidup, mati, selesai. Tidak ada lagi hari berbangkit. Paham kan? Nah, ini dibantah orang Kufa di situ. Makanya pendapat Basro itu lebih bagus. Memang dia lali tertib, kemudian bisa saja tertib kalau ada apanya? Qarinah. Kalau ada qarinah. Jelas kan? Ya, karena ayat ini membantahnya. Kemudian terakhir, ya, waktu biha atfal ladhi la yugni matbu'uhu kastof fahada wabni. Khususkanlah dengannya, itu khususkan atof dengan waw, itu maksudnya. Khususkan atof dengan waw. Alladhi la yugni matbu'uhu. Yang ya tidak cukup yang diikutinya. Maksudnya yang diikutinya butuh kepadanya.
Kan la yugni artinya apa? Kalau gina tidak butuh. Kalau la yugni butuh. Khususkanlah untuk atop dengan waw pada apa yang butuh kepada yang diikutinya. Seperti kastop pahada wabni. Seperti ini bersop bersama anakku. Namanya bersop. Sendiri atau dua? Hah? Dua kan? Sama dengan gini. Iktasoma Zaid wa Amr. Bisa nggak dibilang iktasoma Zaid? Bisa nggak? Nggak bisa, namanya berselisih. Namanya berselisih itu butuh berapa? Dua orang kan. Iktasoma Amr wa Zaid. Misalnya begitu. Ah, ini khusus untuk waw yang begitu. Nggak bisa fa. Nggak bisa antum bilang iktasoma Zaid fa Amr. Nggak boleh. Kalau sebelum dan setelah harus ada, itu pakai waw. Itu kekhususannya siapa? Waw. Lihat kata beliau, iktasatil waw baina hurufil ataf. Terkhusus untuk waw ya dari seluruh huruf ataf yang lain bi annaha yu'tafu biha haitsu la yuktafa bil ma'tuf alaih. Bahwasanya diatofkan dengannya ketika tidak dicukupkan dengan yang diatofkan kepadanya. Nah, iktasama Zaid wa Amr. Walau kulta seandainya antum bilang iktasama Zaid lam yajuz, tidak boleh. Wa mithluhu istoppa hada wabni. Contohnya istoppa hada wabni, ini bersop dengan anakku. Tusha wa tusyariku Zaid wa Amr. Wa tasyaraka Zaidun wa Amrun. Zaid berserikat dengan Amr. Ya kan, namanya berserikat harus berapa? Paling sedikit dua. Wala yajuzu ayyu'ta fi hadil mawadi bil fa. Tidak boleh pada tempat-tempat ini diatofkan dengan fa. Wala bi ghairiha min hurufil ataf. Tidak boleh pula selainnya dari huruf-huruf ataf. Fala takun, tidak boleh untuk katakan iktasama Zaid fa Amr. Paham kan? Fa Amr. Tidak boleh. Ini khusus untuk siapa? Waw. Kalau sebelum waw dan setelah waw layakni tidak pasti saling membutuhkan, layakni saling membutuhkan, maka harus pakai apa? Waw. Tidak boleh pakai huruf ataf yang lain. Padahal secara makna kan semua huruf ataf itu menunjukkan makna berserikat kan, kecuali tiga tadi. Tapi secara hukum berserikat, tapi ada saatnya dia tidak boleh kecuali dengan waw saja. Yaitu ketika sebelum waw membutuhkan apa yang setelah waw dalam hukum sebelumnya. Dalam hukum sebelumnya. Ini alhamdulillah selesai untuk sementara atau nasak, dan masih banyak ya. Ini baru waw. Baru waw, karena beliau akan menjelaskan satu-satu mana huruf atau. Ini yang bikin panjang di sini. Dan satu-satu akan dijelaskan.